Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya mau upgrade PC. Jadi di tahun 2019 Desember kalau nggak salah, waktu itu saya pernah coba buatkan AMD Athlon 3000G di tes game, terus di tes benchmark juga. Nah itu adalah prosesor dari teman saya yang waktu itu minta tolong lah, gimana sih pengen rakit PC 3 juta atau 4 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Kalau misalnya kalian belum nonton, nanti linknya ada saya simpan di atas. Nah, terus dia tuh minta saran bagaimana kalau misalnya kita beli komponen dan nanti di masa yang akan datang kita tinggal upgrade aja gitu, nggak usah banyak yang diganti. Akhirnya teman saya ya ikut aja gitu. Apa yang saya sarankan dia oke-oke aja gitu. Dulu spek pertamanya dia menggunakan AMD Athlon 3000G dengan motherboardnya B450M CMSI Pro PDH Max. Nah ini kebetulan boxnya masih ada. Waktu itu dia sempat bingung cari motherboard apa, ya udah saya sarankan aja si MSI ini. Karena kenapa? Di dalamnya di BIOSnya udah ada memory try-it. Jadi ini memudahkan untuk mengoverclock memori RAM gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet, tinggal pilih aja, banyak pilihannya di fitur si memory try-it ini. Kita tinggal pilih dan si memory RAM-nya berjalan gitu. Nah, jadi saya coba sarankan B450. Karena suatu saat kalau misalkan pengen upgrade ke Ryzen gitu misalkan, waktu itu saya berpikirnya seperti itu, si B450 ini masih bisa gitu, masih support. Lalu untuk memori RAM-nya, saya gunakan XPG D41 2x8GB 3000 MHz. Jadi waktu itu kebetulan ada memori si XPG ini dan dia suka dengan warnanya lalu RGB-nya juga, ya udah pasang aja ini. Jadi ketika nanti atau saat ini mau upgrade si memori RAM-nya nggak usah di-upgrade juga, tinggal di-overclock aja. Untuk storage-nya menggunakan SSD dari T-Force Delta RGB 250GB. Ya, jadi belum menggunakan NVMe ya, karena budgetnya juga waktu itu belum terlalu banyak. Jadi menggunakan SSD aja ini udah lebih dari cukup. Yang penting bootingnya bisa cepat gitu, lebih cepat dari hard disk. Lalu power supply-nya. Nah, power supply-nya di sini gitu. Karena si DN650W ini udah punya sertifikasi 80+ yang udah lulus uji di websitenya atau di organisasi 80+. Ketika saya lihat websitenya, ternyata si DN650 ini udah tercantum punya sertifikat yang valid di websitenya organisasi 80+. Terus efisiensinya juga cukup bagus, 10% di 81, lalu 50% di 87% sekian. Yang menurut saya DN650 punya umur yang bakalan panjang, lalu punya garansi 5 tahun juga. Nah ini cukup gitu. Waktu itu saya berpikiran seperti itu, dan saat ini ketika mau upgrade tambah PGA card eksternal, si power supply-nya nggak usah diganti. Kapasitornya juga cukup oke, wattnya cukup gede, dan untuk kabel PCIe juga udah ada 6+2x4. Jadi ya cukup kan. Dan kebetulan teman saya upgrade-nya ke Zotac RTX 2060 Super. Ini menggunakan 8 pin. Nah ini udah saya pasang juga. Ini menggunakan 8 pin. Jadi si power supply-nya udah nggak usah di-upgrade lagi. Tinggal ditancap-tancap aja gitu. Teman saya juga yang pilih sendiri gitu. Saya belum coba kasih saran atau masukan. Ternyata dia udah pilih sendiri si Zotac Gaming RTX 2060 Super Mini ini. Karena mungkin dia sering lihat video saya juga gitu kan. Zotac GeForce RTX 2060 Super punya CUDA Core 2176, 8GB GDDR6, dan memori busnya 256 bit. Power supply rekomendasi hanya 550 watt saja. Irit ya. Power consumption-nya 175 watt dengan tambahan 1x8 pin. Dilengkapi dua fan dengan iStorm 2.0, ya Zotac mengklaim bisa memberikan performa baik, silent, dan tentunya tahan lama. Ya si fan-nya ini ya. Dengan ukuran kecil seperti ini terlihat lebih compact aja sih, apalagi dilapisi black plate hitam. Bisa membantu untuk membuang panas dan juga bisa dijadikan supaya tidak bengkok aja si PCB-nya. Nah, selain itu juga kalau misalkan dipegang ya seperti ini, build quality-nya tuh terbilang paling seseg lah, paling pepel gitu di kelasnya jika dibandingkan dengan harga yang sama di brand yang lain. Nah, untuk prosesornya dia dari 3000G upgrade ke Ryzen 3 3300X. Ya, kebetulan dia dapat dengan harga
hampir 2,3 ya, hampir 2,3 dengan ongkirnya dia belanja online. Ryzen 3 3300X dan nanti saya akan coba overclock ke 4,3 GHz untuk harian dipakai untuk main game dan editing video gitu. Oke, hoki sekali dia dapat Ryzen 3 3300X. Lalu untuk coolingnya, nah karena saya mau overclock ke si Ryzen 3 3300X-nya ke 4,3 GHz, otomatis si cooling bawaannya harus dilepas. Saya sarankan untuk si GeMax 400 Pro. Dia udah punya dual fan. Jadi mungkin ini bakalan cukup kuat gitu untuk menahan si Ryzen 3 3300X ketika di overclock ke 4,3 GHz. Saya juga penasaran gitu. Apakah sebagus ini si GeMax 400 Pro? Saya lihat reviewnya cukup oke juga gitu. Oke, terus apa lagi ya? Lalu casing. Nah, casing di sini menggunakan Phenom RX Grand Move. Jadi ini ukurannya ATX, tapi si motherboardnya B450 agak nanggung juga gitu di dalam casingnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting performanya cukup oke lah. Semuanya bisa dipasangkan ke casing si Phenom RX Grand Move ini. Oke, mungkin kalian udah jelas. Nanti saya akan coba totalkan keseluruhan PC ini ya setelah di-upgrade. Totalnya seperti apa atau totalnya habis berapa, nanti saya akan coba cantumkan di tengah-tengah video atau di akhir video setelah tes gaming. Sekarang kita langsung tes gaming aja seberapa hebat performanya setelah di-upgrade ke Ryzen 3 3300X plus GeoTax RTX 2060 Super Mini ini. Oke, kita langsung saja tes PC-nya. Let's go! Di pengujian ini, saya overclock Ryzen 3 3300X ke 4,3 GHz dan memori RAM XPG D41 ke 3600 MHz CR18 di motherboard MSI ini ya, B450 PDH Max. Saat tes benchmark CPU Jet kurang lebih 10 menit, suhu prosesor masih di 78 derajat Celcius dan PRM motherboard menunjukkan 49 derajat Celcius. Saya rasa dengan suhu seperti ini bakalan aman, apalagi kalau main game suhu nggak akan terlalu tinggi dari ini. Lanjut ke pengujian 3D Mark Firestrike, mendapatkan all score 17.571, skor yang luar biasa dengan rata-rata suhu di 71 derajat Celcius. Lalu 3D Mark Time Spy mendapatkan skor all 7.578 dengan rata-rata suhu di 75 derajat Celcius. Nah, nggak abdol nih kalau nggak tes Spot Royal, karena series GeoTax RTX ini sudah support ray tracing. Ketika pengujian, dia mendapatkan skor 4.646 dengan suhu PGA cut mencapai 85 derajat Celcius. Cukup lumayan karena kerja PGA di pengujian Spot Royal ini cukup ekstra banget. Oke, kita langsung tes gaming. Game pertama ada Apex Legends, resolusi 1080p settingan mentok kanan. FPS yang dihasilkan saat dalam pertempuran, FPS-nya berkisar di 130 FPS-an. Saat tembak-tembakan juga FPS-nya masih terjaga ya, masih ya sekitar 100 FPS. Bakalan lancar lah kalau kalian memang mau melakukan live streaming. Game kedua ada Battlefield 5, resolusi 1080p mentok kanan juga pastinya. Naik turun di setiap frame pokoknya ya, karena game perang ini banyak ledakan atau tembak-tembakan yang membuat visualnya menjadi berat. FPS juga masih berada di 110 FPS ya, kurang lebih seperti ini. Namun jika ray tracing diaktifkan, karena game ini belum ada di DLSS 2.0, jadi penurunan FPS cukup terasa. Ketika ledakan terjadi, FPS-nya berada di 60-70 FPS-an. Tapi visual yang dihadirkan terasa cukup real dengan bayangan-bayangan yang disuguhkan seperti di layar ini. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Game keempat ada Call of Duty Warzone. Di sini juga udah support ray tracing. Jadi saya langsung on-kan aja gitu, enable-kan si ray tracing-nya. Ternyata lebih enak terasa ya jika fitur ray tracing ini memang diaktifkan. Lebih berasa auranya.
FPS juga sedikit pengurangannya, mungkin sekitar 10-15 FPS saja. Jadi kalau pakai Zotac Z4 RTX, main Call of Duty Warzone ini wajib dinyalakan ray tracingnya. Karena fitur unggulan dari Nvidia ini ya tentunya ini ray tracing gitu. Jadi kita harus nikmatin aja gitu fitur yang telah disuguhkan oleh si RTX ini. Betul kan? Game kelima tentunya GTA 5. Tapi seharusnya saya nggak mau memasukkan game ini. Tapi pasti ada yang nanyain, Bang, kalau game FPS GTA 5 dapat berapa kira-kira? Nah, kalian bisa perhatikan aja benchmark di layar ini. Dan kalau misalkan mendapatkan FPS seperti ini, saya yakin kalau kalian melakukan live streaming, udah pasti aman, lancar. Lanjut ke game ke-6, ada PUBG Steam, resolusi sama ya, 1080p rata kanan, FPS-nya tinggi berkisar 140-an lebih. Ya tergantung frame di dalam gamenya juga sih. Dalam mode tembak-tembakan juga FPS tetap tinggi walaupun dalam mode training. Ini bisa sedikit mewakilkan ketika banyak musuh di akhir circle. Biasanya tuh kan banyak tuh musuh-musuh ketika di akhir pertandingan. Dan game terakhir ada game Valorant. Udah pasti resolusi 1080p settingan kanan. FPS-nya terbukti sangat tinggi sekali, mendapatkan FPS 230 FPS. Wow, spektakuler pisan gitunya. Nggak ada hambatan sama sekali lah. Pokoknya main game Valorant FPS-nya tinggi juga. Kalian juga bisa perhatikan watt-nya ya. Tadi saya simpen di pojok kiri layar. Ya kira-kira seperti ini. Ini untuk watt yang dihasilkan untuk PC-nya saja. Game tambahan saya tes The Witcher 3. FPS-nya cukup baik karena game ini kerja beratnya ke PGA card. Makanya PGA card hampir kerja 100% terus nih di sini. Di sini settingannya resolusi 1080p dan resolusi rata kanan ultra. Oke. Aduh. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang performa PC yang barusan udah kalian lihat? Main gamenya udah, terus ngedit videonya juga udah ada hasil tesnya, lalu live streamingnya juga. Nah, total keseluruhan PC. Jadi ini saya bandingkan di harga tahun 2020 bulan Agustus. Ketika saya lihat di e-commerce Tokopedia sama Shopee, ternyata total keseluruhannya ini berkisar di 13.365.000. Wow, luar biasa sekali ya. PC 13 juta, PC-nya aja tanpa monitor ya, tanpa keyboard, tanpa mouse, tanpa speaker, hanya PC-nya saja.
13 juta bisa mendapatkan spek seperti tadi. Main gamenya FPS-nya bisa tinggi di resolusi 1080p. Terus apalagi ya? Yang ngedit video juga lumayan cukup bagus. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau rakit PC dan di tahun yang akan mendatang kalian rencananya mau upgrade, jangan kasih atau jangan pilih komponen yang nanggung. Pilihlah komponen yang kira-kira di tahun ke depan masih bisa di-upgrade. Jadi masih worth it lah untuk kita upgrade ke spek yang lebih tinggi. Nah, seperti itu aja. Dan ya terbukti juga gitu. Udah 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun. Komponen yang saya pilih di 2019 ternyata masih worth it di 2020. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau kalian punya saran atau racikan PC mau Intel, mau AMD yang menurut kalian lebih bagus, lebih oke, kalian tinggalkan saja di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang nonton ini punya banyak referensi gitu. Mau rakit PC seperti apa, banyak pilihan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Jadi kan bisa ngebantu banyak orang. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Jotax RTX 2060 Super. Ternyata banyak banget peminatnya ya. Oke lah. Mantap.